Kopinya panas tapi agak manis itu. Saya memang suka sih kopi manis. Karena itu memang kita akan melakukan ngopi panas. Ngopi panas itu adalah selingan dari kolom Fakhri Ali yang disingkat menjadi kopi. Dan selingan ini adalah memberikan respons yang bersifat segera terhadap event-event politik. Sebenarnya nggak pakai event politik, events tambah S saja ya, yang berlangsung sekarang ini. Nah, apa event yang terpenting sekarang ini? Menurut saya adalah konsistensi dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap partainya. Ini adalah sesuatu yang paling menarik yang kita lihat ya sekarang ini, karena ya di dalam beberapa hari ini kita telah menyaksikan seakan-akan politik itu seperti pacuan kuda. Masing-masing mencari tempat terdepan di dalam racing ini, di dalam political racing, yakni pacuan atau perlombaan politik yang berlangsung hari-hari ini dan pekan-pekan ini. Nah, di sini ya kita melihat bahwa ada pergerakan-pergerakan tertentu yang berlangsung di luar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI Perjuangan, yang kemudian ya berusaha mengambil posisi one step ahead, satu langkah lebih maju daripada partai-partai lain. Jadi pengelompokan politik yang berlangsung sekarang ini, nanti akan kita bicarakan pada tahap yang kedua, itu ya adalah political racing untuk ya mencapai garis finish lebih awal dibandingkan dengan yang lain. Nah, di sini kemudian kita melihat ya salah satu bintangnya adalah Ganjar Pranowo. Karena Ganjar Pranowo selain lebih muda dari Prabowo Subianto, hasil survei bersifat konsisten terhadap posisi dia. Posisi dia boleh sedikit agak turun dibandingkan dengan Prabowo, tetapi tetap konsisten ya, pada lapis atau pada garis yang bersifat possible. Jadi sangat potensial Ganjar Pranowo itu akan tampil menjadi salah satu kandidat presiden secara resmi gitu. Ini saya katakan secara resmi. Nah, di dalam konteks inilah kemudian kita melihat bagaimana Ganjar berusaha kemudian menyesuaikan diri di dalam sebuah bangunan rumahnya. Apa rumahnya itu? Yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Di sini sesuatu yang bersifat anekdot bisa kita kemukakan. Misalnya di dalam sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh PDI Perjuangan atas ya para pemimpin-pemimpin daerah asal dari partai tersebut, Ganjar Pranowo itu ditempatkan sebagai kader biasa, sehingga kemudian tempat tidurnya pun itu merupakan sebuah balek kalau kita pakai bahasa Betawi, tetapi bertingkat gitu. Tidak tahu siapa yang mengatur, Ganjar Pranowo itu ditaruh di dalam balai terbawah atau ranjang terbawah. Sementara kemudian ada satu tingkat di atasnya itu adalah tempat kemungkinan para bupati-bupati. Nah, yang terjadi adalah Ganjar Pranowo itu terpaksa tidur sendiri di dalam susunan balai itu, di dalam ranjang bertingkat itu, karena tampaknya tak ada seorang pun yang berani untuk tidur ya di atas atau lebih tinggi daripada Ganjar Pranowo sendiri. Sementara kemudian Ganjar mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak apa-apa andai kata kemudian seseorang ya, apakah bupati, apakah wali kota atau mungkin sesama gubernur dari PDIP tidur ya di satu tingkat lebih tinggi daripada Ganjar itu sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa secara internal atau di kalangan internal PDIP, Ganjar telah mendapatkan posisi atau tempat tertentu yang terhormat dan yang membuat kalangan lain
ya, sesama anggota partai atau sesama pejabat daerah dalam satu partai itu merasa sungkan terhadap Ganjar Pranowo. Yang kedua yang mau saya tekankan di sini adalah bahwa sikap Ganjar Pranowo yang konsisten dengan partainya sendiri. Ini ya saya katakan berkaitan dengan rapat umum yang dilakukan oleh Partai Nasdem di bawah pimpinan Surya Paloh yang berlangsung pada pertengahan Juni 2022 ini. Maksud dari rapat umum dari Partai Nasdem itu adalah menjaring siapa yang dianggap oleh kalangan atau jajaran pengurus daerah Partai Nasdem itu yang cocok ya untuk menjadi calon presiden bagi partai tersebut. Dan itu memang berlangsung secara demokratis. Apa yang kemudian terjadi adalah bahwa Anies Baswedan itu mendapatkan suara terbesar, lalu kemudian disusul oleh Ganjar Pranowo dan kemudian Panglima TNI. Siapa namanya Panglima TNI itu? Andika Perkasa. Nah, ketika pers kemudian bertanya kepada Ganjar, apakah dia bersedia dicalonkan oleh partai lain, Ganjar kemudian dengan tegas tetapi sopan. Sopan yang dimasukkan di sini dia mengucapkan terima kasih atau berapresiasi terhadap dukungan yang diberikan oleh kalangan yang bukan berasal dari partainya. Tetapi dia dengan tegas mengatakan, saya tidak akan mau menjadi calon presiden selain daripada diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi di dalam konteks ini Ganjar ingin konsisten. Dia memang tahu ya bahwa popularitas dia semakin naik, tetapi pada saat yang sama dia tidak ingin melakukan tindakan-tindakan yang bersifat deviatif secara politik, dalam arti keluar dari partainya hanya karena kalangan lain itu akan membuat atau melamar Ganjar untuk menjadi presiden atau calon presiden. Inilah suatu hal yang menarik ya, fenomen baru yang kita lihat di dalam drama politik yang berlangsung sekarang ini, dan kita memang benar-benar berharap bahwa Ganjar akan ya tetap konsisten dengan partainya, karena melalui rahim partai itulah Ganjar Pranowo dilahirkan.